Jangan sampai mati dulu baru menyesal. Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Bapak ya. Izin Stitch ya. Eh, saya senang mendengarkannya. Apa yang diceritakan Bapak ini menjawab atau mengomentari sebuah komentar yang mengatakan jangan mati dulu baru menyesal ya. Ya, ini benar juga memberi peringatan nanti nyesal nggak meninggalkan masuk Islam artinya meninggalkan agama lama lebih kurang begitu maksudnya. Ya, Bapak menjelaskan juga di dalam Injil baca sendiri katanya. Kadang-kadang Yesus itu ya nabi, ada utusan berbagai macam lah gitu. Ya, ada yang cerita macam-macam gitu. Ya, baca sendiri ya, lebih jelasnya ya betul lah yang bilang Bapak nggak mau berargumentasi. Kalau dibaca sendiri nanti mau mengerti mau mengikuti itu terserah urusan masing-masing, betul ya Pak. eh, Benar sekali yang Bapak bilang, jangan menyesal loh setelah mati. Bahkan Nabi Muhammad SAW jangan menyesal kalau tidak masuk Islam ketika mati. Ya. Sebagaimana beliau bersabda, demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya, tak seorang pun dari umat ini, Yahudi dan Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian mereka mati, tidak beriman pada agama yang aku diutus dengannya, maka mereka dijamin masuk neraka. Hadis sahih Muslim 218 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini baru ancaman ini. Ancaman benar-benar, bukan kawan, bukan kawan kita kenal atau sedaerah atau sebangsa. Tetapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang terakhir, wakil Allah. Ini kan? Nabi untuk seluruh umat manusia. Bukan nabi untuk seperti nabi yang lain, Nabi Ibrahim untuk kaum mana gitu, Nabi Al-Masih ya, Isa ya, seperti Yesus itu khusus untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW yang bersabda, ancaman. Artinya apa? Barang siapa tidak menerima Islam, maka dijamin masuk neraka. Ini Nabi yang ngomong, bukan siapa-siapa, bukan orang-orang yang kita tidak kenal siapa gitu kan. Tetapi ini Nabi yang bicara loh ya. Ya Pak ya, Alhamdulillah Bapak sudah memberi motivasi kawan-kawan, saudara-saudara kita, mudah-mudahan ada hidayah ya. Karena agama Islam ini nggak bisa diiming-imingi, nggak bisa dikerasi, nggak bisa dipaksa, kecuali memang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang mau ya, bagi yang tidak mau ya nggak akan Allah kasih. Karena Allah Maha tahu orang yang pantas mendapatkan hidayah. Ya, Alhamdulillah Bapak sudah menerima hidayah itu dengan cerdas ya. Untuk itu, karena kalau tidak masuk Islam, kalau tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi mengajak orang-orang yang pada zamannya yang menyembah berhala, berbagai macam benda ya, ada yang menyembah manusia, raja dan lain sebagainya. Maka katakanlah Muhammad, kata Allah, jika kalian memang cinta Allah, jika kalian ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, jika ingin mendapatkan pahala surga di sisinya, maka ikutilah aku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbullaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian memang cinta Allah, ingin mengharapkan kasih sayang, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Taatlah padaku, ikutilah ajaranku. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa dikatakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Karena sebanyak apa dosa kita selama ini,
dosa kita mensirikan, menyekutukan Allah, mungkin dosa kita mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya karena belum beriman kepada Allah SWT, karena nggak ada larangan dalam agama lain misalnya, maka semua diampuni kata Allah. Kalau belum mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka hukumnya dijamin neraka. Masuk mengikut, maka semuanya akan diampuni. Sebagaimana Allah SWT berfirman, illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasana wallahu ghafurur rahim. Kecuali kata Allah, barang siapa yang beriman mengerjakan amal soleh, maka segala perbuatan mereka menyekutukan Allah misalnya akan diampuni dan semuanya akan diganti dengan pahala kebaikan. Artinya apa? Keburukan kita masa lalu akan dikalkulasi, kebaikan kita akan ditambah, dilipat gandakan, menggantikan masa lalu kita. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untuk itu, mari kita renungkan. Karena syirik, menyekutukan Allah, itu tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik atau menyekutukan Allah. Bukan main, ancaman ini ya. Ini perlu kita renungkan kalau siapapun yang mendengar apa yang saya sampaikan. Ini bukan dari saya, ya. Bukan pemikiran Nabi Muhammad, tetapi dari Allah SWT langsung, Maha Pencipta, ya. Allah SWT mengingatkan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu, ya. Menciptakan kamu sebelum kamu. Artinya apa? Kita analisa dulu, Tuhan kita siapa? Apakah dia menciptakan kita? Apakah menciptakan seluruh manusia sebelum kita? Apakah dia menciptakan alam beserta isinya? Dan lain sebagainya. Baru kita ikuti. Agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Kenapa dengan orang bertakwa? Karena orang bertakwa inilah yang akan masuk surga. Innal muttaqi nabi jannati wa uyun. Kata Allah, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin akan dimasukkan ke dalam surga. Kurang apa lagi? Ya. Saudaraku, dimanapun kita berada, comfort Islam. Sebagaimana beberapa negara Eropa itu bersahadat berbondong-bondong. Ya. Sebelum terlambat, sebelum ajal ditenggorokan, bersahadatlah. Ya, bersahadat. Karena bahaya nanti, tempat kita nanti yang kita sibuk diskusikan setiap hari, setiap saat ini, cuma dua, neraka, surga. Kalau tidak neraka, surga. Nah, yang masuk surga itu siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas solehan. Orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengejarkan amal soleh. Sementara yang tidak akan masuk neraka. Wallazina amanu wa amilus solehati sanudkhilhul jannah. Yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Sementara walazina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Mereka yang ingkar, kufur terhadap ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, maka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalam. Saya rasa dari ayat ini, kalau memang kita ingin menjemput hidayah, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tinggal kita mau selamat atau tidak. Hidup ini tidak saling tolong-menolong kalau sudah kiamat dunia. Ketika kita sudah mati, itu tinggal urusan masing-masing. Ada siksa kubur, ya kan? Nah, ya, nggak percaya ya boleh, silakan. Tetapi logika dan akal kita secara cerdas kita putuskan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Mari kita ikuti mana yang terbaik secara benar, ada referensi yang meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, kitab kebenaran, kitab pelurus